Saya Feni Fridiana Livira, mahasiswa PPG Perjabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Malang dari program studi matematika. Saya akan membagikan sedikit cerita praktik baik yang sudah saya lakukan ketika PPL 1 di SMP Negeri 12 Malang. Sebelum melakukan praktik pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan observasi karakteristik peserta didik. Ada berbagai banyak aspek yang diobservasi pada saat itu, salah satunya mengenai minat belajar peserta didik. Nah, pada aspek minat belajar peserta didik, saya mencoba memberi pertanyaan mengenai hal apa yang disukai peserta didik terhadap matematika. Namun, hasil di atas menunjukkan bahwa sebanyak 50% peserta didik tidak mengetahui, bahkan mungkin tidak ada yang disukai dari matematika. Selain menggali informasi mengenai hal apa yang disukai peserta didik dalam matematika, saya juga menggali informasi mengenai kesulitan peserta didik dalam matematika. Ternyata hasil observasi menunjukkan bahwa hampir 100% peserta didik mengalami kesulitan dalam matematika. Hal ini dimungkinkan karena peserta didik memiliki minat belajar yang rendah. Mengapa? Karena jika kita lihat di kelas, fakta-fakta yang ada di kelas bahwa peserta didik yang memiliki minat belajar yang tinggi, tentu mereka akan menggunakan sebuah kesulitan itu sebagai suatu tantangan untuk terus belajar dan belajar. Namun, ketika peserta didik merasa bahwa dia selalu mengalami kesulitan, dimungkinkan bahwa mereka memang memiliki minat belajar yang rendah. Selain melakukan observasi melalui pembagian angket, saya juga melakukan observasi pengamatan pelaksanaan pembelajaran. Pada saat itu saya mendapati bahwa lebih dari 50% peserta didik belum aktif mengikuti pembelajaran. Dikhawatirkan proses belajar mengajar yang terjadi pada saat itu belum optimal dan peserta didik belum benar-benar belajar. Kesulitan yang dirasakan peserta didik juga mungkin dikarenakan matematika adalah pelajaran yang abstrak, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat belajar mereka sehingga dapat membantu mengatasi kesulitan tersebut. Nah, untuk meningkatkan minat belajar peserta didik diperlukan sebuah pembelajaran yang tidak monoton, sehingga peserta didik dapat tertantang, terpacu untuk mengikuti pembelajaran. Karena dengan minat belajar yang tinggi akan memberikan hasil belajar yang tinggi juga. Untuk menciptakan pembelajaran yang tidak monoton, banyak hal yang bisa dilakukan guru. Misalnya dengan menggunakan pembelajaran berbasis aktivitas seperti penelitian Liberna, dan juga kita bisa menggunakan variasi pada media pembelajaran seperti yang dinyatakan Lestari. Sehingga untuk mengatasi permasalahan minat belajar peserta didik kelas 8B SMP Negeri 12 Malang, saya mencoba memberikan variasi pembelajaran dari segi model pembelajaran, yaitu dengan menggunakan pembelajaran berbasis aktivitas dan menggunakan variasi media pembelajaran. Menurut Sanjaya, pembelajaran berbasis aktivitas merupakan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas peserta didik, sehingga tercapai hasil belajar yang seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembelajaran seperti apakah itu yang berbasis aktivitas? Menurut Paul, ada banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan peserta didik saat di kelas, mulai dari membaca, mengungkapkan pendapat, mendengarkan, menulis, menggambar, bahkan juga mengambil keputusan dan mengungkapkan perasaan bahagianya. Nah, pada saat itu, materi kelas 8 SMP sampai pada Pitagoras. Untuk pertemuan pertama, saya memilih untuk menentukan kebenaran teorema Pitagoras. Nah, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning yang berbasis aktivitas. Nah, seperti apakah itu kegiatannya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, pada tayangan video ini, peserta didik sudah duduk secara berkelompok. Mereka saya minta untuk berhitung 1-8 untuk menentukan kelompoknya. Nah, setelah itu, saya menyediakan berbagai jenis segitiga. Ada segitiga lancip, ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul. Kemudian, saya meminta satu peserta didik dari perwakilan setiap kelompok untuk maju dan mengambil
satu buah segitiga siku-siku. Nah, kenapa kok saya tidak meminta peserta didik untuk menggambar segitiga siku-siku? Karena ketika kita beri contoh sebuah segitiga siku-siku dan kemudian dia menggambarnya, dikhawatirkan dia tidak tahu bedanya segitiga siku-siku dengan yang tidak. Jangan-jangan ketika segitiga siku-siku dan panjang sisi miringnya, sisi terpanjangnya kita taruh di bawah, belum tentu dia tahu bahwa itu segitiga siku-siku. Nah, oleh karena itu saya memberikan berbagai macam segitiga untuk kemudian mereka pilih sendiri mana sih yang siku-siku, untuk kemudian dibuktikan kebenaran teorema Pythagorasnya. Kemudian peserta didik mulai membuktikan kebenaran teorema Pythagoras menggunakan luas persegi berdasarkan panjang sisi segitiga yang bersesuaian, sehingga dia dapat menemukan bahwa teorema Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dengan C merupakan panjang sisi terpanjang dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, berikutnya untuk pertemuan kedua, saya ingin peserta didik dapat menemukan triple Pythagoras. Bagaimana caranya? Saya menyediakan tigaan bilangan, namun saya buat dalam bentuk lain, dalam variasi lain, yaitu menggunakan aksara Jawa. Mengapa saya memilih menggunakan aksara Jawa? Karena saya ingin menunjukkan, memperkenalkan kepada peserta didik bahwa dalam aksara Jawa itu tidak hanya hanocoroko saja, tidak hanya dalam kita menulis kalimat saja, namun suatu bilangan juga dapat dituliskan dalam bentuk aksara Jawa. Nah, oleh karena itu saya menyajikan 3 bilangan itu dalam bentuk aksara Jawa. Nah, kemudian peserta didik diminta untuk menyusun segitiga berdasarkan persegi yang didapat dari tigaan bilangan itu. Misal dia dapat tigaan bilangan 3, 4, dan 5. Nah, berarti dia diminta untuk membuat persegi dengan ukuran 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan. Kemudian dia menyusun segitiga dari persegi yang dibentuk itu. Dia, peserta didik, harus menghubungkan ujung-ujung persegi itu sehingga membentuk suatu segitiga. Nah, berarti dari sini peserta didik akan terpacu bahwa segitiga yang terbentuk tidak harus selalu segitiga siku-siku. Nah, dengan 8 kelompok ini, peserta didik akan menemukan kelompok mana yang memberikan hasil sebuah segitiga siku-siku. Nah, itulah yang dinamakan dengan triple Pythagoras. Nah, itu tadi beberapa cuplikan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Setelah melakukan pembelajaran tersebut, saya kembali melakukan pembagian angket dengan pertanyaan yang sama seperti yang dulu pernah saya bagikan. Nah, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta didik sudah mulai memiliki rasa semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika, dan mereka juga sudah mempunyai sesuatu yang disukai dalam pembelajaran matematika, entah dari segi materinya maupun dari suasana belajarnya. Nah, tadi juga sudah ditayangkan beberapa hasil kerja kelompok mereka. Nah, alhamdulillah dibandingkan dengan materi pada tahun sebelumnya, yaitu pada SPLDV, untuk materi Pythagoras yang kemarin sudah saya lakukan, seluruh kelompok telah menyelesaikan tugasnya, entah benar atau salah, tapi peserta didik sudah melakukan suatu proses pembelajaran yang nantinya akan dilakukan klarifikasi di akhir pembelajaran. Nah, kalau saat dulu materi SPLDV itu dari 8 kelompok, sekitar hanya 4 kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, bisa jadi memang materi ini sudah mulai dapat dipahami oleh peserta didik. Banyak hal yang saya dapatkan dari proses yang sudah saya lakukan. Yang pertama, minat belajar peserta didik sangat mempengaruhi keaktifannya dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, banyak cara yang dapat guru lakukan dalam meningkatkan minat belajar peserta didik, baik dengan menggunakan model pembelajaran maupun dengan menggunakan variasi media pembelajaran. Dan yang terakhir, ternyata meskipun dalam matematika kita juga dapat mengintegrasikan budaya lokal.
Nah, bagi Bapak Ibu guru yang memiliki peserta didik dengan karakteristik yang hampir sama dengan peserta didik yang saya ampu, Bapak Ibu bisa mencoba pembelajaran berbasis aktivitas untuk meningkatkan minat belajar mereka. Mengapa demikian? Karena dengan pembelajaran berbasis aktivitas, peserta didik tidak mudah bosan dalam pembelajaran, dia tidak mudah mengantuk, sehingga mereka merasa seperti sedang bermain, padahal sebenarnya mereka sedang melakukan proses pembelajaran. Dan untuk Bapak Ibu yang sedang sampai pada materi geometri, disinilah kesempatan Bapak Ibu untuk menggunakan berbagai model pembelajaran, berbagai media pembelajaran yang bisa peserta didik buat sendiri, sehingga mereka bisa melihat, memegang langsung bahkan benda seperti apa, bangun ruang seperti apa yang sedang mereka pelajari, sehingga ketika afektif, kognitif, dan psikomotornya berjalan secara seimbang, tentu saja materi yang dipelajari akan semakin mudah dipahami. Nah, itu tadi sedikit cerita pengalaman baik yang sudah saya lakukan selama PPL 1 di kelas 8 SMP Negeri 12 Malang, khususnya pada materi Pitagoras. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk terus berinovasi dalam pembelajaran.